Halo teman-teman semua, jumpa lagi. Saya senang sekali kali ini berkesempatan ngobrol, diskusi bersama Mas Asman di sini. Mas Asman ini punya background penggiat atau peneliti burung. Jadi nanti kita akan banyak berdiskusi, ngobrol tentang burung. Kali ini juga kita outdoor Mas Asman, jadi nanti kalau ada background suara yang menarik kita nikmati saja, nggak usah jadi pengganggu ya. Oke. Kita awali dulu aja seperti biasa. Mas Asman ini siapa sebenarnya, kita tanyakan ke beliaunya langsung. Oke Mas Asman, langsung aja kenalan sama teman-teman. Terima kasih Mas Uuk atas waktunya. Sebenarnya kalau peneliti ya bukan peneliti, tapi lebih ke hobi, pemerhati, mungkin ya pengamat gitu ya. Kegiatan mengamati burung itu udah menjadi kelangenan. Kelangenan itu bahasa Indonesianya hobi lah, kesukaan, hobi. Suka banget, hobi banget. Cuma bedanya kelangenan di burung itu bukan yang yang memelihara burung di rumah, tapi melihat burung di alam. Dan kebetulan sebenarnya lebih cenderung ke burung pemangsa, burung elang. Burung pemangsa. Ini menarik ini. Yang garang-garang ya. Biasanya kan burung kecil-kecil, kicau-kicau. Kali ini berarti kita burung yang besar-besar. Burung yang besar-besar ya. Ini menarik ini. Ya, oke. Mungkin saya cerita Mas Asman. Di rumah Mas Asman ini sekarang masih jomblo atau sudah nggak jomblo lagi? Kebetulan sudah punya istri satu, anak satu. Pakai kata satu ini bahaya ini. Karena jatahnya 4 doang. Ya kebetulan sudah berkeluarga, sekarang domisili di Jogja, tepatnya di Kulon Progo, dekat Bandara Internasional. Bisa nginep nih ya. Tapi kalau kegiatan mengamati burung itu sudah dari sejak tahun 2005, waktu masih bekerja di Jakarta waktu itu. 2011 ada kesempatan jalan-jalan ke Thailand selama 2 bulan. Ngamati manuk itu ya? Mengamati khusus burung elang. Selama 2 bulan itu saya di Thailand mengamati dan sekaligus belajar dengan teman-teman yang ada di Thailand. Mengamati burung elang di sana selama 2 bulan. Itu menjadi titik awal sebenarnya saya langsung fokus di elang gitu ya, di perelangan lah gitu. 2012 saya memutuskan untuk pindah kota dari Bogor saya ke Jogja. Dari Jogja. Sejuk ini kayaknya. 2015 menikah. Itu sebuah pilihan yang yang berani sih menurut saya. Karena ini inspiratif kayaknya ini. buat teman-teman muda ini inspiratif, dengarkan ini. Keputusan yang berani menurut saya karena waktu itu saya dalam posisi bisa dibilang bukan orang yang berpenghasilan tetap, jadi freelance, tapi memutuskan untuk berkeluarga karena semakin hari umur semakin bertambah. Terus gimana itu memenuhi kebutuhan itu kalau nggak ini? Jadi memang mungkin bener ya kalau kita sudah menikah itu Gusti Allah itu ngasih rezeki gitu. Rezeki itu optimis gitu ya. Nggak ada batasnya ya. Khususnya yang burung pemangsa ini diwadahi oleh apa kalau di Indonesia? Ya kebetulan dari tahun 2005 saya mendaftar membership di Raptor Indonesia. Raptor Indonesia itu kan itu jaringan untuk pemerhati dan peneliti burung elang yang ada di Indonesia. Sekarang gimana? Sekarang masih manuer juga atau? Saya hobi masih di burung. Hobi di burung masih tetap, tapi dengan teman-teman sekarang mengelola sebuah lembaga namanya Bisa Indonesia. Jadi kita domisili di Jogja, lembaganya ada Bisa Indonesia, ya masih berbau dengan lingkungan, ada satwa liarnya juga, tapi juga ada sosial dan masyarakatnya di sini. Oke, tentang Mas Asman itu ya saya kira cukup ya, biar nggak kelamaan nanti. Jadi diskusinya kita bisa banyak nanti. Kurang lebih nanti 1 jam aja ya Mas? Iya. Nggak usah lama-lama, karena beliaunya ini ahlinya di burung pemangsa, jadi kan kita kupas seputar burung pemangsa. Dan ini bulan Agustus kalau tidak salah akan
sudah mendekati musim mendekati migrasi. musim yang kita tunggu-tunggu. Ya. Teman-teman pengamat burung di seluruh dunia ya, Ya. seluruh dunia akan berkegiatan mengamati migrasi burung pemangsa khususnya. Ya, kenapa di Indonesia sangat menarik? Karena Indonesia ini juga negara yang punya keragaman burungnya sangat tinggi ya, sekitar 1.700-an lebih ya, karena ada beberapa spesies baru ya di beberapa tahun terakhir ini. Tapi juga tingkat pengurangan populasinya cukup tinggi. Iya, tapi kita nggak akan bicarakan itu dulu ya, kenapa populasinya turun banyak. Kita pokoknya hari ini mengulik masalah burung pemangsa dan yang akan kita sambut masalah migrasi burung pemangsa. Oke. Sebagai awalan, saya kemarin punya video, Mas Asman. Biar teman-teman yang menyaksikan juga tahu gambaran migrasi itu seperti apa. Kita coba. Ini bukan punya kita, tapi nanti video ini dari mana akan saya cantumkan dalam deskripsi. Kita coba lihat migrasi burung itu seperti apa, burung pemangsa. Ini bukan di Indonesia ya, Mas Isman? Ya. Tapi secara landscape sebenarnya memang hampir mirip ya dengan Indonesia. Juga hutannya. Lah cilik-cilik gitu ya, Mas? Ya karena ini kan dia terbang tinggi jadi beratnya kecil. Saya kecilkan dulu dikit biar apa yang disampaikan Mas Asman. Nah ini gambaran dari burung-burung yang bermigrasi itu, khususnya burung elang itu. Walaupun kecil itu elang ya teman-teman. Iya. Karena saking jauhnya, tingginya itu jadi kelihatannya kecil. Banyak ya. Nah ini banyak. Jadi ini kalau pas musim migrasi itu kan mereka memang berkumpul, individu-individu itu berkumpul jadi satu karena mereka memang melewati satu jalur migrasi secara bersamaan, jadi bisa ratusan ribuan bahkan puluhan ribu. Sebentar lagi. Ini menarik karena bisa jadi atraksi pariwisata sebenarnya. Oh iya, betul. Karena fenomenanya kan tidak setiap hari. Jadi memang dalam 1 tahun bisa dipastikan bulan-bulannya, waktu-waktunya, jadi bisa menjadi, kalau dibikin event yang yang didesain sebagus mungkin, itu bisa menjadi sebuah atraksi wisata yang menarik. Wah, itu backsound kita bengkel ya, jangan, nggak usah didengerin ya. Oke, saya kira cukup ya. Nah, untuk video ini. Oke, jadi itu dia tadi teman-teman gambaran migrasi raptor. Jadi kayaknya luar biasa ya, karena kayaknya jumlahnya banyak banget. Tapi di Indonesia apakah seperti itu juga? Nanti kita coba lihat dari Mas Asman seperti apa. Oke, Mas Asman. Kita ngomongin burung ini dari tadi ya, ngomongin burung-burung, terus burung pemangsa. Ada burung kicau gitu yang terkenal di tempat kita, juga burung kicau yang sering kita jual di pasar dan sebagainya. Lomba juga burung kicau. Terus ini burung pemangsa ini sebenarnya apa? Terus kita membedakan dengan burung kicau dan itu seperti apa? Burung pemangsa itu kan sebutan untuk burung-burung yang dia memangsa binatang yang lain ya. Meskipun sebenarnya ada burung kicau juga memangsa binatang lain, kan memangsa ulat, tapi secara secara umum disebutnya sebenarnya burung pemangsa itu lebih ke burung elang, burung hantu dan alap-alap. Karena dia menyerang binatang yang lain, baik yang binatang kecil atau berukuran sedang untuk menjadi makanannya. Jadi bisa dibilang tadi predator lah gitu ya. Predator ya, berarti burungan. Kita membedakan mudahnya itu burung elang, alap-alap, burung hantu. Kalau burung hantu jelas ya, kita membedakannya gampang lah yang malam hari dan sebagainya. Kalau alap-alap nih sama elang nih bedanya apa? Dari segi ukuran sebenarnya berbeda memang. Kalau elang dia lebih besar, alap-alap kecil, tapi secara bentuk, morfologi ya, kalau orang biologi bilang morfologi, secara bentuk itu dari perilaku. Kalau alap-alap dia perilakunya untuk
perilaku bersarang, misalkan dia lebih banyak di tebing, di batu. Kalau elang itu udah pasti dia di pohon. Palap-palap itu juga secara bentuk sayap, kalau kita lihat itu dia lebih banyak yang meruncing daripada yang bentuknya bulat misalkan. Secara ukuran lebih kecil. Nah, migrasi itu ngapain? Dari mana ke mana sebenarnya? Ya. Ini apa di tempat asalnya itu nggak ada apa gitu, jadi dia harus pindah tempat gitu atau bagaimana? Secara teori migrasi itu kan berpindah ya. Itu juga sama untuk satwa liar, burung khususnya, mereka bermigrasi itu dari lokasi tempat dia dilahirkan, tempat berbiak lah istilahnya itu di habitat aslinya di sana. Itu untuk menghindari satu perubahan cuaca atau perubahan iklim yang sangat ekstrim, bisa dikatakan begitu. Misalkan di Asia Timur, di Asia Tengah, di tempat berbiaknya itu mereka sedang musim dingin yang sangat ekstrim, ada salju, musim dingin, sumber pakan menghilang karena khususnya untuk binatang-binatang yang melakukan hibernasi menghilang. Nah, ini burung-burung ini butuh makan nih. Urusan perut ya lagi-lagi ya. Mereka pindah nih karena siklusnya kan setelah musim berbiak terus kemudian masuk musim dingin. Sekarang kan baru selesai nih Agustus, baru selesai musim berbiak, terus kemudian nanti di akhir-akhir Agustus ini udah mau mendekati musim mulai migrasi. Beberapa spesies itu bermigrasi ke wilayah tropis. Indonesia menjadi negara atau bagian di Asia Tenggara yang menjadi lokasi terakhir untuk burung-burung pemangsa yang bermigrasi. Ya. Kayaknya ada petanya ya salah satu. Coba saya. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini satu sampel sebenarnya. Sorry, nutupi saya saja daripada nutupi Mas Asman nih. Jadi itu ada sampel yang menarik karena ini tahun 2012 salah satu peneliti burung migran dari Jepang namanya Profesor Higuchi dari Universitas Keiko kalau nggak salah dari Jepang. Ini melakukan kajian penelitian perjalanan migrasi untuk burung sikep madu Asia. Ini ikuti pakai apa ini? Nah, ini dipasang semacam GPS itu ya. Kita sebutnya satelit tracking lah. Jadi GPS tracker. Nah, ini setiap pergerakannya digambarkan oleh garis-garis itu. Ada merah, ada Bentar Mas, biru. kita ulangi. Bentar nih, karena ada motor lewat, jadi kita pause dulu teman-teman. Maklum ini outdoor, pokoknya santai aja. Sambil minum dulu Mas Asman. Nah, kita tunggu sebentar. Ya, oke. Kembali ke peta ya. Jadi ini peta ini kan peta perjalanan dari burung elang sikep madu Asia. 4 ekor waktu itu tahun 2012. Bisa tergambarkan di situ ada 4. Jadi ada Ken, ada Yama, ada Nao namanya, terus ada namanya nama burungnya ada namanya Koru apa Kuro itu. Nah, itu gambarannya seperti itu tuh, burung sikep madu Asia bermigrasi, dia melewati selat itu dari Jepang, dipasangnya dari Jepang. Terus bergerak ke selatan ya, ke kita, ke Indonesia. Terus sampai ke timur. Nah, ini bisa lihat pergerakannya, dan informasi yang menarik adalah pergerakan dari Nusa Tenggara ke Sulawesi. Itu yang informasi yang baru bagi kita sebenarnya waktu itu di 2012. Berarti balik lagi ya itu ya, kalau dari ini masuk ke Sulawesi. Sulawesi ya. Sampai bulan Februari Maret mereka kembali lagi. Nah, ini waktu itu pas di Oktober itu saya dengan teman-teman sempat berpikiran apakah ini akan dari Sulawesi nyebrang ke Kalimantan atau akan kembali lagi ke Nusa Tenggara terus kemudian pulang ke Jepang. Ternyata begitu bulan Februari mulai bergerak turun itu dari Sulawesi ke Nusa Tenggara lebih. Sebenarnya 4 ini representatif dari sekian banyak individu yang bermigrasi, karena kan nggak mungkin juga kan dipasang semuanya, dan secara untuk nangkapnya saja sudah pasti butuh usaha yang sangat keras untuk bisa menangkap burung yang liar, terus kemudian dipasang satelit GPS tracker. Itu mahal juga ya kayaknya. Ya, 4 ini representatif dari burung secara keseluruhan sebenarnya, migrasi secara keseluruhan. Oke. Dari 4 jalur ini, 4 individu satu jalur itu. Oh, itu 4 individu ya? 4 individu. Gambaran dari ini saja. Kalau di Indonesia berarti kira-kira bulan
sampai di Indonesia itu kira-kira bulan Oktober sudah sampai. Oktober ya biasanya ya umumnya Oktober sampai Oktober November itu sudah pulang lagi mereka. Pulang lagi tuh mulai Februari Maret kembali lagi. Jadi kalau April masih ada yang terpantau melintas di Sumatera misalkan, itu bisa kemungkinan itu kloter-kloter yang terakhir. Ya. Kalau di jalur ini berarti yang pertama kita kulik dari Mas Asman ini, kita bisa ngamati di mana saja kalau kita pengen tahu gitu ya. Kalau teman-teman pengamat burung mungkin bisa, biar mereka bisa lihat juga, misalnya adik-adik baru nih pengamat burung mau lihat kira-kira tempatnya di mana saja di Indonesia yang bisa memantau ini. Kalau sampai saat ini di Indonesia, di Sumatera yang sudah terpetakan, sudah diamati itu yang di Pulau Rupat. Pulau Rupat itu di pantai timur Sumatera, itu ada di Riau. Nah, dari Pekanbaru? Dari Pekanbaru ke arah Dumai. Dumai Nyebrangnya lewat Dumai. Jadi kalau masuk kabupatennya Bengkalis dia. Teman-teman di Riau, pengamat burung di Riau, silahkan dicek di Rupat. Di Pulau Rupat spot paling baik kalau pas musim arus balik. Jadi mulai dari Februari, Maret, April itu. Dari Maret, April ya. Karena semua burung yang akan meninggalkan Indonesia nyebrang ke Malaysia itu berkumpul di situ. Jadi ada satu jalur lah. Kalau pas arus datang di bulan-bulan Oktober itu berpencar. Kadang ada yang lewat, kadang ada enggak lewat Rupat. Jadi lebih ke masuk ke daratan Sumateranya menyebar. Nah, kalau bulan-bulan Oktober sampai November itu kalau sudah masuk ke Indonesia, di Jawa ya khususnya di Jawa itu bisa diamati di Merak Banten, bisa diamati, terus kemudian di Puncak Bogor. Merak Banten, Puncak Bogor ya teman-teman Jakarta, Bogor. Terus kemudian di Bandung itu di sekitaran Lembang. Di Lembang, teman-teman pengamat burung di Bandung, Lembang, terus kita yang berdomisili di Jogja, kita biasanya pengamatannya di Merapi, di bawahnya Bandung, Merapi lah. Lembang, Merapi, ya ini lewati mana nih? Sebelum sampai Jogja nih? Lewati Jawa Tengah. Di mana itu? Jawa Sudah Tengah terpantau itu belum? Masih titik-titiknya masih tersebar, dan karena memang spotnya perjumpaannya terlalu tinggi ya, jadi bukan dan karena juga masih minim pengamat sebenarnya di sana. Tapi mungkin bisa diamati di sekitaran Slamet ya misalkan. Oh ya, Gunung Slamet teman-teman berarti di Purwokerto ya. Di lereng selatan Slamet itu kalau nggak salah beberapa kemarin sebenarnya ada catatan di sekitaran daerah Aji Barang lah, Silong. Ya, Aji Barang itu Purwokerto juga ya. Purwokerto berarti ayo. Di lereng selatannya Slamet bisa pengamatan di sana. Blok pengamatan besok. Purwokerto itu tempat kelahirannya Mas Asman nih malah belum. Saya lahirnya di Banyumas. Oh, Banyumas ya. Oh, beda ya Banyumas sama Purwokerto ya. Purwokerto itu kecamatan. Tapi katanya akan ada pemekaran. Oh ya, jangan ke situ lah, kita nggak usah politik-politikan lah. Nah, kebetulan bergeser ke timur, ke Jogja. Ya, setelah Jogja, kemudian Jogja itu kemudian ya ini yang masih belum banyak diamati itu. Di Jawa Tengah itu Semarang juga pengamatan. Semarang ya. Jadi Semarang pengamatan itu paling bagus juga ketika arus balik. Semarang itu di daerah Gedawang dekat tol Semarang. Tol Semarang ya. Semarang Salatiga ya kalau nggak salah. Oke, itu teman-teman Undip yang sudah rutin melakukan pengamatan di sana. Oh ya. Teman-teman Undip. Kata anak buahnya Pak Baskoro. Ya, terus kemudian bergeser ke timur. Jawa Timur masih miss, belum banyak teramati, meskipun dulu ada beberapa teman di Malang ya kalau nggak salah ya. Malang teman-teman sempat pengamatan di daerah Paralayang. Paralayangnya. Tapi juga akhir-akhir ini ada teman-teman dari Bromo Tengger Semeru, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga merekod catatan-catatan di wilayah Bromo Tengger Semeru, mungkin daerah Lumajang kalau nggak salah. Itu juga mencatat. Oh iya benar, itu harusnya. Halo Pak TN dan BKSD. Ada teman-teman ada Mas David, ada Mas Ibu, ada Mas Rio di sana. Berarti sudah ada ya teman-teman Bromo Tengger Semeru dari Taman Nasional ya berarti ya. Mungkin Taman Nasional yang lain juga sebaiknya merekod juga, karena di Merapi berarti di Gunung Merapi ya, ada Taman Nasional Gunung Merapi. Mungkin teman-teman bisa ikut ngamati ya, bisa jadi catatan menarik juga untuk kawasan-kawasannya pemerintah gitu istilahnya, yang kawasan-kawasan dilindungi. Oke, Bromo Tengger Semeru, lanjut ke timur, kemana lagi? Nah, timur ini miss karena setelah Malang ke timur bisa dibilang
kita nggak ada nih pengamat burung yang di sana. Oh. Gitu. Jadi kalau pergerakan teman-teman Mana itu? konservasi mungkin ada ya di sana, tapi yang ke pengamatan burung masih kurang ya. Berarti mana itu? Jember, Banyuwangi, Jember, Banyuwangi. Ayo teman-teman Jember, Banyuwangi belum ada catatan. Karena habis itu sampai ke Bali. Jadi kemungkinan ya ngelewatin Jember, Banyuwangi ya. Tapi Banyuwangi mungkin ini udah beberapa tahun ini ada beberapa record juga dari temen yang aktif di konservasi yang mulai mencatat di sana. Siapa itu? Ada teman, halo Mas Yudi. Halo Mas Yudi. Nah, mau di Banyuwangi, teman-teman pengamat burung di Banyuwangi bisa kontak-kontak Mas Yudi di sana. Kalau pengen ikut pengamatan migrasi raptor. Ya, atau kita sama teman satu dosen siapa? Di Untak ada namanya Magda. Magda, Bu Magda. Kemudian Mas Yudi di sana bisa. Ayo teman-teman diramekan untuk pengamatan di sana. Sekitar bulan apa kalau di Banyuwangi? Di Oktober lah. Karena saya pernah pengamatan juga di Ijen. Di Ijen itu Oktober akhir itu juga. Dapat di Ijen? Dapat, tapi individunya nggak banyak, nggak sampai ratusan karena mungkin sudah tersebar, menyebar kan. Jadi bukan jalur utamanya. Kalau bisa di Ijen kan teman-teman kalau ngamati burung itu bisa sambil refreshing. Sebenarnya dimanapun itu. Jadi buat refreshing dari kegiatan sehari-hari lah. Betul. Targetnya tidak harus mengamati burung saja, tapi sambil refreshing. Oke, setelah dari Banyuwangi ke timur berarti nyebrang sampai ke Bali atau Bali ya. Bali kayaknya teman-teman banyak ya kalau Bali ya. Bali sudah banyak karena kegiatan penelitian migrasi raptor sebenarnya sudah dari tahun 2000 terus kemudian 2004 2005 itu intens di Bali. Itu dulu ada peneliti dari Italia. Itu yang menemukan spot di Seraya waktu itu, daerah Karangasem. Teman-teman Bali di ujung timur lah, di ujung timur Bali. Terus kemudian nemu di Bukit Sege, itu stasiun relay TVRI. Mungkin dulu di sana ada namanya Pak Dono Waluyo. Beliau adalah pegawai penjaga stasiun relay TVRI Bali. Beliau mencatat ada pergerakan burung yang begitu banyak. Terus kemudian tahun 2004-2005 ada yang namanya Francesco Germi itu dari Italia, peneliti migrasi raptor. Itu akhirnya bersama dengan Pak Dono mencatat, mengamati dan publikasi. Itu jumlahnya juga spektakuler ya. Dalam satu musim itu di 2005 itu bisa sampai 90.000 yang tercatat yang lewat di sana. 90.000 itu semut semua itu kalau di layar ya jadinya ya. Nah, sekarang teman-teman juga sudah cukup aktif di sana. Ada teman-teman dari siapa? Biologi Udayana. Terus kemudian ada kelompok teman-teman yang hobi fotografi satwa liar, ada Satwa Alam Bali. Sama Yayasan Kokokan. Sebenarnya ini sudah yayasan Kokokan itu lama ya, yang sudah cukup senior ya. Masih ada yang aktif untuk mengamati dan mencatat bukan cuma burung elang sih, tapi burung-burung secara keseluruhan di Bali sudah yang dicatat teman-teman Yayasan Kokokan. Berarti teman-teman di Bali, sebenarnya di Bali cukup banyak yang mengamati. Kalau teman-teman yang belum pernah ikut mengamati migrasi, bisa gabung nih teman-teman Satwa Alam Bali, teman-teman Kokokan atau teman-teman Udayana di sana. Setelah dari Bali, ke Nusa Tenggara. Mereka finish di sana atau masih ada lagi? Masih ke timur sebenarnya. Kalau lihat dari peta itu kan dia sampai ke Flores ya tadi ya, Nusa Flores. Dulu ya. Saja memang ini spot-spotnya kan belum terpetakan dengan baik nih. Sebenarnya setelah dari Bali mereka kemana sih, karena otomatis terpecah gitu ya. Ketika di Gunung Sega mereka jadi satu, terus kemudian nyebrang Selat Bali karena faktor angin segala macam, menyeberangi selat, kemudian mendaratnya di Lombok nih belum tahu nih posisinya di mana karena masih tersebar. Nah ini teman-teman dari yang mengawali mungkin dari ini ya, dari Universitas Mataram, dari ada kelompok pengamat burung kecil dari Unrang waktu itu. Terus kemudian juga ada satu tokoh yang sebenarnya menjadi penggerak kegiatan pengamatan burung dan konservasi di Lombok. Beliau almarhum kami memanggilnya Bang Alam. Beliau orang sangat berdedikasi, buat beliau. Nah, beliau ini mencoba memetakan di mana sih perjumpaan migrasi burung raptor di Lombok. Nah, beliau baru mempresentasikan di simposium di tahun kemarin nih, tahun lalu 2019 kita ada simposium di Bali untuk membahas
penelitian burung elang yang ada di Asin. Berarti sekarang ada komunitas ya di sana ya? Masih ada Kecial Unram itu dari Universitas Mataram ya. Oke. Sama mungkin teman-teman yang juga sudah mulai hobis di fotografi satwa liar. Bukan cuma di Lombok sih, juga bergerak ke timur, ke Bima, Sumbawa ya. Oke. Berarti di sana juga sudah ada yang zaman dulu mungkin nggak ada pengamatnya, sekarang sudah mulai ada teman-teman di Lombok, Nusa Tenggara, bahkan sampai Flores mungkin ya. Ya. Kalau catatan di timur, Catatan Papua sampai ke timur, ke Papua itu masih sangat minim catatan. Hanya mungkin pernah ada catatan dari peneliti itu yang Germi itu. Karena tahun 2007 setelah penelitiannya dia di Sega, dia mencoba semacam membuat ekstrapolasi ya. Si Germi ini mengamati nih di Sangihe, di Kepulauan Sangihe. Ini catatannya lebih spektakuler lagi dari yang ada di Bali. Oh ya, di Sangihe itu? Di Sangihe itu dalam satu musim dia mencatat sekitar 230.000 untuk satu jenis saja. Teman-teman di Sangihe, soalnya saya ada teman-teman di sana, ya teman-teman di Sangihe mungkin bisa. Bulan apa itu? Itu dimulai Kira-kira. September sudah mulai. Teman-teman di September di minggu-minggu ketiga itu sudah mulai terlihat. Itu di Sangihe sudah mulai ada pergerakan karena ini yang jalur dari Filipina ya. Dari Jepang masuk kemudian ke Filipina masuk ke selatan terus lewat Mindanao. Terus kemudian menyeberang ke Kepulauan Sangihe. Oke. Nah, ini dari Sangihe terus kemudian nyebrangnya apakah dia masuk lewat ke Sulawesi Utara atau ke Talaut. Nah, ini yang coba waktu itu dipetakan sama Germi terus sampai kemudian dia sampai ke Papua. Nah, di Papua dia tidak mencatat lebih dari 1.000, sekitar 400. Berarti sampai di Papua intinya ya? Iya, di Papua. Tapi yang khusus yang itu yang elang-alap Cina itu ya. Oh, elang-alap Cina. Karena intinya yang lain belum ada catatan. Hampir seluruh wilayah di Indonesia. Tapi saya belum dengar Kalimantan dari tadi. Ya, Kalimantan kalau dari peta ada itu ya. Di peta kita coba ya. Oke ya. Ya ini memang karena Kalimantan juga masih sangat. Oh, tapi ada nih. Ada. Sebenarnya Kalimantan informasinya sedikit karena minim pengamat burung sebenarnya di sana. Ya. Ada pergerakan beberapa teman pengamat burung itu dari Kalimantan Barat. Itu mungkin dari Tanjung Pura dulu ya. Saya sempat ada punya teman dari Universitas Tanjung Pura, terus kemudian ada teman-teman di Kabupaten Ketapang. Kalimantan mungkin dia jalur yang dia lewat dari Sumatera, terus kemudian lewat ke Pulau Bangka Belitung, masuk lewatnya Pulau Karimata, baru ke Ketapang. Nah, kalau dari hasil kajian yang satelit tracking itu kalau nggak salah sekitar dari keseluruhan individu yang dipasang GPS tracker itu sekitar 60% itu mereka stay di Kalimantan selama musim migrasi. Itu di sekitaran, justru malah hampir ke bawah ya, hampir ke Kalimantan Selatan. Karena memang ini kita masih menjadi PR buat kita dalam mengetahui sebenarnya di mana saja sih burung-burung ini ketika mereka sudah sampai ke Indonesia, menyebarnya di mana saja sih. Iya, karena ketika sampai di Indonesia mereka sudah nggak berkumpul jadi satu tempat nih. Hanya saja waktu pas perjalanan mereka bersama. Tapi ketika sudah di satu titik ya mungkin ini menyebar. Ini menjadi PR buat kita sebenarnya teman-teman pengamat burung di Indonesia untuk biar bisa lebih teliti lagi ketika pengamatan burung. Siapa tahu ketemu yang burung-burung pemangsa migran ini. Ini jadi tadi udah komplit ya saya kira ya. Hampir semua wilayah di Indonesia dilewati burung migran. Burung pemangsa migrasi burung pemangsa. Jadi luar biasa kalau Kementerian Lingkungan Hidup itu bisa menyelenggarakan festival migrasi burung pemangsa serentak di seluruh wilayah Indonesia. Nggak ngeri ya? Harusnya bisa sih. Oke, karena jalurnya sudah di mana saja kita sudah lihat semua, teman-teman tadi sudah masing-masing pulau sudah mencatat titiknya di mana saja. Silahkan nanti mulai bulan Oktober kira-kira melakukan pengamatan. Sekarang jenisnya apa saja sih sebenarnya yang sampai di Indonesia?
umumnya ya, secara umum sebenarnya yang dia migrasi secara jarak jauh itu sekitar 25 spesies. 25 spesies. Dia migrasi jarak jauh ya, dari levelnya itu dia yang dari Asia atau dari Siberia kemudian masuk ke Indonesia. Kalau yang lain-lain kan bisa dikatakan dia migrasi lokal. Oke. Migrasi. Contohnya apa saja? Saya mau tunjukkan. Nah kalau tadi kan ini misalkan gambar yang kita disiapkan tunjukkan Mas gambar Asman. untuk yang umum ya, yang paling umum apa? paling umum itu kita ada 3, ada sikep madu Asia, ada langalap Cina, langalap Nippon, tapi juga dari tahun 2012 sudah mulai ada catatan juga seperti black baza atau baza hitam. Nanti atau mungkin kita ini bisa lihat gambarnya. Apa dulu nih? Kita mau lihat apa dulu? Oke, mungkin kita lihat yang baza hitam dulu kali ya. Ini yang agak jarang-jarang. Jadi ini baja hitam memang catatan yang jarang, meskipun sebenarnya ini kalau di Asia Tenggara, ini di Thailand khususnya, di Thailand jumlahnya bisa ratusan ribu, bisa sekitar 120 ribu. Saya di Thailand itu mencatat sekitar 60 ribuan untuk jenis ini. Nah, banyak banget itu. Malah kalau nggak salah hampir 60 ribu lebih. Terus kemudian di 60 kilo ke selatan dari lokasi saya berkegiatan di Thailand waktu itu bisa dalam satu musim itu bisa sampai 120. Ciri khasnya apa ini? Itu dia ini unik ya, dia bentuk badannya bulat seperti kapsul. Nah makanya ini sama Karena teman-teman, kita kalau ngamati kan dari bawah ya Mas Ya. Asman. Jadi ciri khasnya mungkin lebih ke bentuk ya. bentuknya dia lebih membulat ya, agak bulat ya, dari badan terus kemudian sampai leher sampai ke kepala itu dia lebih bulat pendek. Ini bentuknya memang agak beda, ukurannya sedang ya, dia kecil. Nah ini Bisa banyak jumlahnya juga lebih ya. banyak. Ini di mana dulu Mas? Nah ini foto saya di Thailand, karena di Di Indonesia Thailand. kita belum ketemu jumlah individunya cukup banyak untuk individu ini, untuk jenis ini. 2012 teman dari Jakarta Birder, Caleb dan kakaknya Boas kalau nggak salah, itu juga mencatat beberapa individu di Paralayam, di cantik Bukit ya. Paralayam Puncak ya. Bentuk coraknya kan ya ada abu-abu, Ya, khas ada ya. hitam, ada putih, ya corak-coraknya. Ini cukup jarang. Mungkin catatan publikasi pertama yang ketemu secara visual itu sudah cukup tahun lama juga, Baswan Balen. Terus kemudian catatan ada bukti foto ya teman-teman 2012 itu. 2012 ya. Mulai Berarti ada. udah 8 tahun. Jenis ini dia sangat sensitif dengan cuaca. Jadi saya pernah ngamati nih di Thailand waktu itu. Ini sedang terbang berputar, banyak individu, mungkin ada sekitar 500-an. Terus kemudian gerimis nih, turun hujan. Tiba-tiba dia langsung menukik istirahat ya. di situ. Kalau yang lain mungkin masih Kalau si kemadu Asia, Nebus, ya. elang alap Cina, elang kelabu itu hujan dia masih terabas gitu ya. si terus. madu Asia itu kayak apa? Ya, Atau sebenarnya sekali mungkin- kita lihat aja Ya. sekalian ya. Nih, sikep madu Asia. Ya ini baja hitam saya kira sudah. Nah ini elang alap Ini Alap Nippon ya? Nippon, Alap Ya, Nippon. Alap Nippon. Nama ilmiahnya apa Mas Asman? Accipiter gularis. Oke, ini kalau saya ini gampang bedanya sama yang tadi. Yang tadi hitam, yang ini lorek-lorek. Ya, ini lorek-lorek. Nah tapi Nah, kalau apa dari Gimana? bayangan apa yang khas? Kalau yang tadi sayapnya bulat ya. Kalau yang ini ciri khasnya di mana ya? ini ciri khasnya sebenarnya badannya dia lebih terlihat pendek. Ini badannya agak panjang, tapi karena perbandingan dengan sayapnya yang lebar, jadi bentuk badannya terlihat lebih Kelihatan pendek ya. Dan ekornya, ini dia ekornya rata ya, kita sebutnya dia ekornya rata persegi. Nah tapi ini juga di individu jantannya agak beda, dia bentuk dadanya lebih halus dibandingkan yang betina kalau elang alap Nippon. Ini ada nih. Nah ini yang jantan. Nah jantan dia ada agak lebih orange di bagian sini. Oh, Bagian sebentar. garis. Ini Ini masih muda nih, juvenil, masih lorek-lorek ya Masih bawahnya ya. lorek-lorek. Oke. Dan bentuk sayap bawahnya dia garisnya lebih tebal. Nah nanti kan kita Ini? juga, nah, ini masih elang alap Nippon Muda juga, ya? masih muda. Kan Coba. sayap bentuk ekornya dia kadang ada yang cekungan di tengah itu. Nah, itu Oh, tengah-tengah ini jelas nih. Ya. Nah ini bisa untuk membedakan individu jantan dan betinanya. Oke. Kalau secara teori yang jantan itu dia kadang ada cekungan di tengahnya. Oke, itu alap Nippon ya. Lanjut lagi, yang paling banyak elang alap Cina. Tapi memang ini kan sebenarnya elang atau alap, Mas? elang karena bentuknya kecil menyerupai alap-alap, jadinya dibilangnya elang alap Cina. Sebentar, saya kecilin dulu. Elang alap.
Nama ilmiahnya ini diambil dari Ini ya. nama spesies, nama ilmiahnya diambil dari nama tempat di Jawa Tengah. Apa itu? Solo. Accipiter soloensis. Oh, soloensis. Wow, saya kira Solo itu sendirian. Accipiter soloensis. Kenapa itu? Jadi kalau dari Sejarahnya? sejarah penemuan spesimen pertama jenis ini ditemukan waktu itu di Solo sebenarnya, di Solo itu Surakarta. Ini itu ciri Solo. khasnya hitam itu ya? Ini dia Atau apa yang lain? elang alap yang dia hampir mirip dengan alap-alap karena ketika penampakan terbang dia sayapnya meruncing ya, ujungnya meruncing. Tapi memang ada ciri khas gambarnya, khusus. Mas. Nah itu kan lebih lancip loh dibandingkan tadi elang alap Nippon kan dia lebih. Wah, ini. Nah, kalau di jari-jari gini lah istilahnya itu ada seperti ini gitu. Kalau elang alap Cina kan dia lebih meruncing. Nah, ini kan meruncing. Oke. Itu. Nah ada warna hitam di ujung sayapnya. Ini ciri yang sangat kental, yang sangat khas bisa dibedakan. Ini juga Tapi kalau jauh kan ya hitam semua, Mas. Ya, kalau secara Berarti bentuknya tadi yang runcing tadi ya. bentuknya runcing Misalnya jadi secara siluetnya ya, siluet, meruncing, terus kemudian lebih panjang dibandingkan juga dengan kalau diukur kita coba bikin proporsi antara sayap dan badan sampai ekor itu dia hampir full ya, tidak separuhnya. Kalau alap Nippon kan itu bisa separuhnya. Alap Cina. Oke, ini kecil-kecil ya berarti yang dua tadi ya? Yang tiga tadi? Ukurannya memang kecil-kecil ini sebenarnya. Small ya? Sekitar 35 sampai 37 cm. Oke. Kalau yang di video tadi awal kan gede. Itu yang si kemadu Asia. Kemadu ya, kita coba ya, kita lihat ya. Ini besar, ukurannya besar. Oke. Ini bentangan sayapnya itu mungkin hampir 2 meter lah ya. Karena cukup besar. Nah ini kan, dan si kemadu ini satu jenis tapi pola bulunya beda-beda banyak sekali. Ini satu spesies. Ada yang gelap coklat, terus kemudian ada yang warnanya agak kusam gitu ya. Tapi ukurannya jauh ya sama yang tadi ya. Jadi mungkin nggak ada separuhnya ya. Sangat jauh ini. Ya, ini besar ya. Nah kalau di Indonesia kalau pengen dapat foto yang bagus seperti ini, teman-teman bisa datang ke Bali. Oke, Bali ya, teman-teman. Bali. Ke Bali. Rutin pengamatan di segel dan motret. Oke. Itu ada Om Yuyun Yanwar Om namanya. Yuyun ya. Beliau salah satu senior untuk fotografi. Oke, itu ke Om Yuyun. Nanti kalau butuh nomor teleponnya hubungi saya. Nanti bisa coba coret-coret di komentar di bawah. Habis ngamati burung di Sega, terus ngamati sarang burung di Kuta ya. Oke, ini sikep madu Asia. Ya. Oriental Honey Buzzard. Mungkin sesuai perilaku ya, sesuai perilakunya karena kecenderungannya adalah menyerang sarang lebah. Oh, punya videonya ya kalau nggak salah ya? Yang ini ya? Ada video juga yang nanti kita bisa lihat kan. Coba. Itu gimana Mas Isman? Jadi kecenderungannya dia karena memang mungkin itu makanan utamanya ya. Makanan utamanya adalah larva lebah itu, terus kemudian sama ini juga dia mengambil sarang lebah yang ada madunya itu, dia makan itunya, sarang-sarang lebahnya yang itu. Jadi saya pernah coba waktu pengamatan itu melihat ada yang salah satu individu si kemadu Asia yang terbang, dia membawa itu loh, membawa sarang lebah yang ada madunya gitu. Coba ini videonya di sini. Oh, tapi ini pengamatannya kayaknya detail sekali mereka. Ini teman-teman mana yang ngamati, Mas? Ini dari Raptor Group of Taiwan, dari RRGT. Nah ini ya. Nah ini kan perilakunya seperti ini. Oh ya. Oh ini kalau di Indonesia, saya gedein dikit ya. Ini yang suka nyerang itu, Mas. Bahkan ini kalau nyerang apa namanya? Petani. Iya, nyerang ini terus petaninya ada di bawah atau kita ada di bawahnya, tawanya nyerang kita. Ya. Ya. Wih. Nah, jadi memang perilakunya seperti ini. This male honey buzzard is cornered on a rock ledge by the horns. Menarik, saya pernah dapat cerita waktu itu main ke lereng Merbabu di sekitaran Selo. Di Selo yang Boyolali. Jadi Merbabu Merapi yang lereng Selo
Itu ada salah satu petani yang cerita, orang habis merumput cerita bahwa ada burung, orang nyebutnya bido. Tapi perkiraanku ini, jadi terbang, tapi pas begitu terbang mengepalkan sayap kok ada tawon-tawon yang jatuh gitu. Tawon-tawonnya jatuh, nah, kemungkinan habis makan itu ya. Habis Kok menyerang. dia berani sekali ya? Apa nggak disengat ya? The honey Mungkin buzzards karena attempt many kondisi times bulunya to tebal, set foot nah, on high, kondisi tebal jadi Oh. because there are still tahan too many dengan hearts around. Wih. ya ini akan sampai benar-benar habis akan diserang Over the course akan of a didatangi whole day, terus sarangnya, This sarang group of honey tawonnya. buzzards has launched assaults more than 50 times. Nah terus ini mereka bermigrasi When after nyari nightfall, tawon juga. the hornets Iya. are slowly being driven away. Karena itu ada makanan The utamanya, honey buzzards sebenarnya stand on sumber high. asupan energinya. The combat fatigue finally draws to an end, and the honey buzzards can Dan begin to kebetulan feed di at last. musim-musim migrasi sebenarnya kalau ke arah daerah timur, daerah Nusa Tenggara ke Oke. mana ke Kupang ya, daerah Kupang sana itu banyak kan sebenarnya pas di bulan-bulan migrasinya ini di sana itu banyak lebah-lebah liar itu yang membuat sarang. Nah itu sebenarnya menjadi sasaran. Nah apakah ini yang sebenarnya menjadi tujuan mereka sampai ke daerah timur? Kenapa banyak ke sana untuk jadi mengikuti sumber pakan Sumber mereka? pakan ya. Terus setelah sampai situ dia makan saja atau sampai apa kemudian pulang itu? Bertelur juga, apa berbiak juga atau enggak? Nah kalau di burung pemangsa dan burung migrasi pada Migrasi, umumnya ya. sebenarnya mereka bermigrasi itu untuk bertahan hidup dan mencari makan. Intinya makan ya. Nah nanti karena ini musimnya juga kan nanti ketika musim ketika di tempat asalnya itu sudah mulai musim hangat itu mereka juga akan kembali ke sana dan memulai untuk berkembang biak mulai kawin. Jadi di bulan-bulan Februari, Maret, April adalah waktu mereka perjalanan pulang ke tempat asalnya untuk kemudian berkembang biak ke sana. Di sana berkembang biak. Nah, ini yang menarik adalah untuk individu-individu muda yang secara umur sebenarnya belum matang untuk kawin. Beberapa individu itu ada yang menunda kepulangan, artinya mereka stay tetap Wah. tinggal di lokasi migrasinya. Wah, itu Kita bayar sebut- sewa tambahan kayak itu extend itu. Extend ya, gitu. Nah itu terjadi gitu ya. Terjadi. Saya melihat ada poin penting di migrasi burung pemangsa ini. Mereka dari luar negeri, dalam tanda kutip dari luar Indonesia, Ya. masuk ke Indonesia. Jika di Indonesia itu terjadi sesuatu, mereka tidak bakalan bisa pulang. Iya kan? Ya. Jadi sebaik apa kita melindungi tamu-tamu kita ini sampai dia pulang lagi itu penting sekali. Betul. Karena bisa saja misalnya ya tadi hidupnya di Jepang misalnya. Sampai sini di sini mati misalnya atau apa nanti orang Jepang pun nggak bisa lihat lagi. Ya. Jadi ini luar biasa sekali sebenarnya. Kalau di Afrika kita lihat gajah bermigrasi cari ini jauh berapa kilometer luar biasa. Ini lebih luar biasa kan antar negara kan? Antar benua. Jadi apa ya? Dan negara kita menjadi tujuan terakhir gitu. Itu sangat penting sekali. Nah sekarang apa saja yang sebenarnya mengancam burung yang bermigrasi ini sampai ke Indonesia? Kalau di Indonesianya ya, ya itu apa saja? Kalau yang nyata sebenarnya, yang sangat nyata itu adalah bagaimana alih fungsi lahan itu terjadi saat ini. Ketika di Pulau Rupat waktu itu terjadi pembukaan lahan, penebangan di tahun 2012 di periode itu banyak terjadi temuan burung sikep madu Asia itu yang jatuh, yang jatuh di selat gitu ya. Artinya karena mungkin hutannya dibuka, terus kemudian mereka tidak ada tempat untuk berhenti di situ bertengger. Jadi ketika arus balik ke sana mau keluar dari Sumatera menuju Malaysia, itu sebelum sampai ke daratan Malaysia itu ada beberapa individu yang dia jatuh. Tapi tercatat nggak sebenarnya? Itu tercatat sama teman-teman Malaysia. Ya, karena ini sebenarnya penting sekali ya untuk strategi konservasi hutan dan sebagainya. Bagaimana alih fungsi hutan yang dimana sekarang di Kalimantan, di Sumatera itu sawit begitu luar biasa. Jadi membuat jalur hutan koridor buat
salah satunya mungkin kita bicara burung pemangsa ini, koridor ini menjadi penting sekali. Ya. Gitu. Untuk pemegang kebijakan Bapak di karena nyata loh itu pemerintahan. nyata banget perubahannya. Jadi ketika Pulau Rupa terjadi pembukaan lahan, jumlah individu yang terpantau di di Tanjung Tuan namanya, teman-teman Malayan Nature Society itu MNS, khususnya untuk yang bagian di penelitian burung, itu mereka menghitung jumlah individunya itu turun ya. Dibandingkan dengan kondisi rupat yang bagus dengan kondisi rupat yang kondisinya buruk, jumlahnya terlihat sangat signifikan sekali. Oke. Kedua, ada nggak perburuan untuk satwa-satwa ini? Ada. Jadi perburuan juga salah satu juga yang menjadi ancaman burung-burung. Tapi berburu juga di tempat istirahat kan? Nggak mungkin dia waktu terbang dia diburu. Iya. Ditembak atau pernah? Misalnya pas tinggi tembak gitu. Kalau pas terbang tinggi ditembak kemungkinan enggak ya. Jarang ya. Tapi atau nggak ada ya. Nah, kita kan sebenarnya sekarang keterbukaan informasi media sosial juga sangat bebas. Sampai akhirnya juga orang-orang yang berbuat kejahatan, artinya mereka menembak burung-burung yang bermigrasi itu sebenarnya diposting di Facebook. Artinya kita tahu bahwa perburuan untuk burung-burung migran itu masih terjadi sampai saat ini gitu. Jadi mungkin ini karena aturan penggunaan senapan angin di kita kan nggak ada ya, hampir nggak ada. Tapi undang-undangnya ada itu sebenarnya. Meskipun ada, tapi sebenarnya secara teknis di lapangan penerapannya itu nggak diterapkan. Jadi masyarakat umum masih bebas menggunakan senapan angin untuk menembak burung. Oke, itu jadi teman-teman yang belum punya senapan nggak usah beli, ngapain? Mending buat beli kamera buat mendokumentasikan tamu kita yang datang nih besok Oktober. Oke. Berarti ancamannya itu ya, lahan, pakan, tempat istirahat ya, kemudian penggunaan perburuan ya, tidak hanya burung pemangsa teman-teman, sebaiknya udahlah kita berburu ini kita hilangkan saja gitu, karena tidak ada manfaatnya. Dan kalau perburuan itu oke lah kalau di beberapa suku kita ya kayak di Kalimantan itu masih ada berbulah, itu memang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ya, itu mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kalau hanya untuk hobi, untuk ini saya kira itu janganlah. Oke. Yang terakhir Mas Asman, untuk adik-adik peneliti kita ini terutama pengamat burung gitu ya, yang kebanyakan sekarang mungkin mahasiswa dan sebagainya. Kalau saya dengarkan tadi menarik, banyak sekali bahasanya sebenarnya. Tapi penelitiannya juga kayaknya masih belum begitu banyak gitu. Sebenarnya kondisi studi sekarang itu seperti apa? Kemudian peluang yang bisa dijadikan penelitian apa? Kalau menurut Mas Asman? Sebenarnya banyak sih ya, kayak misalkan dinamika populasi burung-burung yang bermigrasi di satu daerah misalkan. Itu juga penting. Terus kemudian bagaimana pengaruh tata guna lahan itu terhadap perilaku migrasi burung. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi bahan kajian ya untuk teman-teman yang akan melakukan penelitian gitu. Nah, ini juga menjadi menjadi PR bersama kita juga dengan para pengajar ya, mungkin untuk bagaimana kita bisa melihat secara luas sebenarnya untuk burung-burung yang bermigrasi bisa diapakan nih. Gitu. Karena masih sangat minim sebenarnya kegiatan penelitian terkait dengan, bahkan di tempat-tempat tadi ya, di titik-titik yang tadi disebutkan itu kan bisa menjadi judul penelitian sebenarnya. Misalnya ya burung migrasi raptor di Purwokerto misalnya, burung migrasi, jenis-jenis migrasi burung-burung raptor bermigrasi di Merapi, di Semarang, di ini, itu masing-masing bisa jadi judul. Betul, misalkan belum ngomongin spesies ya. Pengaruh atau aktivitas wisatawan misalkan di Puncak misalnya. Kira banyak sekali yang bisa kita jadikan bahan untuk studi, karena ya tadi jalurnya banyak belum distudi semua. Jangan sampai semuanya orang luar gitu. Betul. Ya tidak apa-apa orang luar itu kalau nggak ada dari kita yang neliti kan, siapa lagi. Tapi apa kita nggak malu itu semua buku burung ya yang bikin orang luar, penelitian yang publikasi orang luar. Ya, saatnya adik-adik anak negeri. Iya, anak negeri ini kita bikin pengamatannya juga tidak susah menurut saya. Kalau saya lihat tadi ya, menurut saya
aktivitasnya tidak susah, ngamati, kemudian mengidentifikasi perilaku apa saja yang mempengaruhi itu bisa menjadi bahan penelitian saya. Mungkin yang penelitian yang publikasi terakhir mungkin baru dilakukan oleh Pak Karyadi Baskoro, itu dari dosen di biologi Undip. Ya. Jadi beliau mencoba untuk meneliti dinamika migrasi burung pemangsa di wilayah Semarang. Ini untuk disertasi beliau itu sudah dipublikasi. Nah ini tinggal bagaimana teman-teman di lain daerah ini bisa juga membaca peluang ini sebagai peluang kegiatan. Ya, bahkan sampai disertasi kan, berarti Ya. kan dia studinya masih cukup terbuka lebar untuk teman-teman yang lain, baik S1, S2, S3, ST, S2. Kalau S-nya kurang banyak biar dingin. Oke. Berarti luar biasa. Saya nggak tahu nih kalau di manajemen bisa nggak ini. Manajemen orang dari Jepang menuju ini beli makanan di mana gitu ya. Efisiensi waktu. Iya, tapi menarik sebenarnya kita bicara hanya satu kelompok burung ya, pada satu kelompok burung, itu burung pemangsa. Tapi kalau kita lihat burung pemangsa ini juga posisinya sangat penting bagi alam. Ya, burung pemangsa itu top predator, dia berpengaruh ke rantai makanan di bawahnya. Jadi kalau kita bisa melindungi burung pemangsa, menariknya di situ itu sebenarnya bisa terkontrol. Oke, Mas Asman, udah lama juga kita, 1 jam lebih ini. Iya. Tidak apa-apa. Ini kita mengupas tuntas migrasi burung pemangsa, karena kita akan menjadi tamu sebentar lagi di bulan Oktober. Teman-teman di tempat-tempat tadi yang disebutkan Mas Asman, dari Rupat sampai bahkan sampai Papua, Sangihe dan sebagainya, bisa melakukan pengamatan di sekitar bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari ya, yang paling banyak kurang lebihnya itu. Nah ini kemudian kalau saya dan Mas Asman ini juga pengalaman cukup menarik dengan kita mengamati burung pemangsa, juga kita bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, ke tempat opa-opa itu, ke Korea Selatan. Walaupun sebentar tapi kita bisa sharing-sharing di sana. Oke, buat teman-teman nanti yang tadi kan gambarnya masih kecil-kecil yang kita tampilkan karena kita memang kita mau diskusi langsung di layar ini. Di akhir nanti tayangan ini nanti saya akan bikinkan detail-detail gambarnya biar lebih besar, biar teman-teman mengenal jenis-jenis elangnya nanti lebih dekat. Nanti kita minta gambarnya dari Mas Asman. Ya, nanti bisa ditampil. Oke, terima kasih Mas Asman. Mungkin sama-sama. Ini obrolan kita hari ini. Buat merefresh. Buat Mas Asman refresh juga. Kemudian sebentar lagi menghadapi migrasi raptor. Semoga dari pemerintah juga nanti nonton. Ya. Jadi kalau siapa tahu ada festival migrasi ya. Siapa tahu. Tapi ya kalau nggak ada, seperti biasa kita penggiat-penggiat bebas ini secara bisa melakukan setiap titik pengamatan. Oh iya, belakang kita ini produk-produknya Mas Asman kayaknya. Ya, ini jadi produk-produk untuk dampingan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tuh. Ini ada UMKM ya. Banyak sih, ini ada temulawak, istilah yang makanan-makanan sehat. Ya, cukup menarik kegiatannya Mas Asman, khususnya yang burung pemangsa. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Salam buat keluarga di rumah. Ke depan kita mungkin setelah migrasi raptor kita ketemu lagi ya. Oke. Diskusi lagi. Kita update seperti apa migrasi raptor di Indonesia tahun ini 2020. Siapa tahu ada pandemi jadi lebih banyak karena aktivitas manusia berkurang, atau justru lebih sedikit karena mereka nggak ada pengamatan. Karena masih takut keluar. Masih takut. Siapa tahu mereka jaga jarak juga. Oke, terima kasih Mas Asman. Selamat sore teman-teman. Oke, itu tadi ngobrolan saya dengan Mas Asman. Saya kira kalau teman-teman pengamat burung sudah hafal sekali dengan Mas Asman. Yang belum menjadi pengamat burung dan mulai suka dengan mengamati burung, khususnya burung pemangsa, bisa kontak-kontak Mas Asman juga. Mas Asman sekarang aktif di Bisa Indonesia. Beliau ini direktur Bisa Indonesia. Kemudian teman-teman di masing-masing titik tadi juga sudah ada komunitas-komunitasnya. Jadi teman-teman bisa
sharing lah di masing-masing titik. Mari kita sambut tamu-tamu kita dengan gembira, kita lindungi sampai mereka pulang kembali ke asalnya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Kita berbagi pengetahuan dengan teman-teman yang lain. Mas Asman juga ya, jangan lupa ya. Nanti kalau ada yang komentar saya bisa jawab. Oke, jadi kalau ada pertanyaan lagi nanti Bisa dijawab. di komentar, nanti kita minta Mas Asman untuk menjawab pertanyaan di komentar-komentar. Terima kasih, sampai jumpa.